Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, selain berjibaku melawan hoax, KPU juga berjibaku melawan tudingan bahwa pemilu dilaksanakan dengan curang. KPU secara tegas membantah dan juga menegaskan bahwa pemilu telah dilaksanakan secara berintegritas dan juga profesional. Pun halnya dengan pemerintah yang dituding curang. Hal ini juga dibantah oleh Menko Polhukam Wiranto dan menyatakan bahwa tudingan tersebut sangat tendensius, ngawur, bernuansa fitnah, tidak benar, dan juga tidak berdasar. Apabila kita melihat sejumlah tudingan kecurangan yang dialamatkan kepada baik penyelenggara pemilu maupun penyelenggaraan dari pemilu itu sendiri, yang pertama adalah surat suara yang tercoblos di Malaysia, bukan di seluruh Malaysia, tapi hanya ada di Kuala Lumpur dan juga di Selangor begitu. Nah, pengamat intelijen Stanislaus Rianta menyatakan bahwa kasus ini berbau amis dan menduga ini adalah rekayasa begitu. Nah, analisa yang disampaikan oleh Stanislaus, yang pertama adalah surat suara ditemukan bukan di tempat penyimpanan resmi, kemudian kedua penggerebekan dilakukan simpatisan kubu tertentu, dan ketiga gerak-gerik pelaku pencoblos surat suara begitu tenang begitu ketika ketahuan bahwa ada dugaan pencoblosan suara di sana. Nah, apapun analisanya, faktanya adalah saat ini KPU, Bawaslu, Polri, dan juga kepolisian di Raja Malaysia masih menginvestigasi kasus ini. Namun yang jelas KPU pun mengatakan bahwa mereka akan melakukan rekomendasi dari Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang PSU, ini khusus untuk pos, yakni yang melibatkan sekitar 300.000 pemilih, dan maksimal surat suara tersebut diterima oleh KPU dikirimkan dari Malaysia melalui pos oleh masing-masing pemilik suara ini pada tanggal nanti 13 Mei 2019. Nah, kemudian tudingan yang kedua adalah hasil quick count adalah framing untuk memenangkan paslon 01. Faktanya adalah lembaga-lembaga survei telah terbuka begitu untuk membuka metode dan juga datanya terkait dengan quick count ini. Dan mereka pun juga menyatakan bahwa mereka menantang BPN untuk membuka hasil hitung cepat, metode hitung cepat mereka yang menyatakan bahwa klaim kemenangan Prabowo sebanyak 60%. Nah, kita akan beralih ke tudingan atau tuduhan selanjutnya. Tuduhan yang ketiga adalah kecurangan input data pada situng atau sistem informasi penghitungan suara KPU Republik Indonesia. Nah, menurut KPU, kesalahan input data di situng ini murni adalah human error dikarenakan petugas yang kelelahan dan tidak ada maksud untuk disengaja begitu, dan kesalahan pun telah diperbaiki oleh KPU, dan situng ini merupakan alat kontrol bagi kita semua untuk melihat secara transparan dan juga melihat secara detail bagaimana proses rekapitulasi suara dilakukan, sehingga bila ada kesalahan begitu dan ini bisa diperbaiki langsung dengan menyampaikannya kepada KPU, dan KPU akan memperbaikinya secara langsung. Ketua KPU pun Arief Budiman mengatakan bahwa kalau misalnya kami curang, masa kecurangan itu kami pertontonkan melalui sistem situng ini. Nah, tudingan yang ketiga adalah kecurangan sistematis dan juga masif serta terstruktur. Nah, faktanya yang perlu kita lihat adalah bahwa proses rekapitulasi dilakukan di 5 jenjang berbeda, mulai dari TPS, kemudian kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan juga nasional, di mana setiap jenjang ini dilakukan secara transparan dengan melibatkan 2 saksi dari 2 kubu, ada juga Panwaslu dan juga masyarakat umum, sehingga kemungkinan untuk curang di tiap tingkatan sangatlah kecil dikarenakan diawasi oleh banyak pihak ini. Nah, tapi bila memang ditemukan kecurangan atau ketidakpuasan atau gugatan, ada caranya, ada metodenya, dan juga ini secara konstitusional. Yang pertama adalah lapor ke Bawaslu. Pemirsa, ada metodenya, cara lapornya, yakni bawaslu.go.id/id/laporan penyelenggaraan pemilu. Ini merupakan metode secara online begitu, secara digital untuk melaporkan apabila ada bukti-bukti kecurangan di suatu tempat atau di suatu TPS. Dan Bawaslu pun nantinya akan ibaratnya mengakses laporan-laporan ini, berkoordinasi dengan KPU untuk menyatakan apakah ini layak ditindaklanjuti atau tidak. Nah, khusus untuk Pilpres, bila terjadi gugatan nantinya, semua elemen masyarakat pasti menginginkan gugatan ini dilakukan atau dilayangkan secara konstitusional, yakni ke Mahkamah Konstitusi. Nah, MK menurut dengan Undang-Undang Pemilu juga mengatur bahwa maksimal pelayangan gugatan ke MK adalah 3 hari pasca penetapan hasil pemilu, yakni pada tanggal 22 Mei nanti. Ini artinya melayangkan gugatan ke MK diberi batas waktu dari tanggal 22 Mei sampai dengan 25 Mei 2019. Nah, juru bicara MK menegaskan bahwa tidak ada ambang batas
Selisih suara untuk mengajukan gugatan ini artinya mau margin atau perbedaan 1%, mau 10%, begitu semua pihak bebas mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, pemirsa, di tengah hiruk-pikuk pemilu ini, paslon Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin pun menyatakan ingin berrekonsiliasi dengan paslon Prabowo dan juga Sandi. Ajakan ini setidaknya telah disampaikan oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kepada pihak dari Prabowo, namun hingga saat ini pertemuan tersebut belum terlaksana. Namun, dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni NU dan juga Muhammadiyah, mengatakan bahwa rekonsiliasi sangat penting dan juga mereka siap menjadi mediator untuk menjalin rekonsiliasi tersebut. Sementara itu, tokoh bangsa Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie juga mengumpulkan sejumlah tokoh-tokoh keagamaan dan juga nasional pada hari ini dan meminta bahwa segala sesuatunya harus diselesaikan secara konstitusional dan juga mengajak kedua kubu untuk rekonsiliasi. Nah, nanti kita akan membahas perbincangan kali ini di Prime Talk terkait dengan bagaimana memastikan kita semua menjadi saksi rekapitulasi yang benar-benar transparan begitu, dan juga apabila nantinya ada gugatan diselesaikan secara konstitusional. Namun sebelum itu kami akan mengajak Anda untuk menyimak perbincangan Zilvia Iskandar dengan Ketua TKN Erick Thohir berikut ini. Meski pemilu serentak 2019 telah berakhir, namun tugas dari tim kampanye nasional Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin belum berakhir. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN dari Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin, Erick Thohir. Mas Erick, apa kabar? Baik, terima kasih. Baik, Mas Erick. 2 minggu sudah selesai dari 17 April, sekarang proses penghitungan suara juga sudah hampir final. Data yang masuk sudah lebih dari 50%. Apa yang dilakukan TKN sejauh ini? Ya, saya rasa kan 22 Mei itu merupakan hari di mana KPU akan menutup daripada perhitungannya secara resmi. Dan tentu ya kami dari TKN tidak bisa hanya, kerjaannya sudah selesai. Kita tidak mau seperti itu. Kita selesai kalau memang harus selesai. Nah, karena itu memang kenapa kami siapkan juga war room, di mana juga terbuka untuk pihak-pihak yang memang terregister ya. Jadi nggak bisa hanya datang dari pihak media, ataupun relawan, ataupun teman-teman yang ingin melihat secara terbuka, ya kita fasilitasi. Dan ini juga hampir 80 orang per hari yang bekerja, anak-anak muda, millennials. Siapa mereka ini, profesional atau relawan? Campur, ada yang relawan, ada yang dari partai, kita pokoknya akomodir semua lah. Karena ini kan Pak Jokowi itu kan milik semua, bukan milik kita. Nah, ini yang kita terus jaga, dan alhamdulillah sih perhitungan kami dengan KPU sampai hari ini pun masih sama ya, dalam arti baik dari persentase masuknya data maupun juga sesuai dengan survei-survei juga masih mirip-mirip. Oke, ini berdasarkan formulir C1 ya? Ya, berdasarkan formulir C1. Tapi kenapa sih TKN sampai harus membentuk war room sendiri gitu loh? Ya, memang sudah seyogyanya kita kan mesti ada check and balance. Ketika, mohon maaf, misalnya kita dituduh curang, kita harus buktikan bahwa pemilu ini transparan, tidak ada objektivitas dari kita ingin kecurangan, ya, karena kita inginkan bangsa kita ini maju. Masa bangsa maju harus dimulai dengan kecurangan? Kita tidak mau seperti itu. Karena itu kita sangat terbuka, sangat transparan, dan apapun yang mohon maaf misal dituduhkan ke kami, kita harus buka secara transparan. Jadi supaya dijawab dengan itu ya? Jangan ada keraguan-keraguan gitu loh. Tapi sebetulnya seberapa mengganggu tuduhan kecurangan itu? Ya, TKN? kalau dari kita sih nggak mengganggu. Tapi kan yang kasihan kalau masyarakat sampai, mohon maaf, dengan berita-berita fitnah yang selama ini terjadi saja sudah mengganggu untuk masyarakat. Apalagi kalau saat sekarang ya dibilang Pak Jokowi curang, kami curang. Padahal kan ingat loh, yang datang ke TPS hari ini terbesar selama sejarah pemilu Indonesia. 81% ya, pemilu terbuka maksudnya. Yang dimana tahun sebelumnya, pemilu sebelumnya itu baru hanya 67%. Ini 81% rakyat berbondong-bondong memberikan hak suara. Itu artinya apa? Artinya ada suatu
hal yang mendorong mereka ingin mengungkapkan pendapatnya. Ya. Dan alhamdulillah kalau kita lihat sendiri hasil tahun ini dibandingkan 2014, kemenangan Pak Jokowi kan hampir double. Yang dulunya 6%, sekarang mungkin di 10-11%. Nah, berarti ini hal Selisih kemenangannya ya? Iya, selisih kemenangannya. Ya. Jadi ini kan hal yang baik ya, tetapi apapun kenapa kita terus jaga supaya jangan tadi ada tuduh-tuduhan yang terus tidak bisa dijawab. Kita harus menjawab tuduh-tuduhan itu dengan tadi terbuka dan transparan. Gitu. Katanya TKN, Mas Erik ini mempersilahkan kalau misalnya ada BPN yang ingin datang Ya, ke war room, kemudian untuk melihat proses penghitungan yang dilakukan oleh TKN, dipersilahkan. Sangat welcome ya, dan kita berharap juga masyarakat ataupun relawan yang mau melihat boleh asalkan terdaftar, karena kan tidak mungkin ya pihak-pihak yang tidak jelas masuk ya malah mengganggu nanti prosesnya kerja kami. Kalau ya. BPN datang boleh juga nggak, Mas Boleh Erik? asal dikasih tahu gitu, nggak usah mendadak gitu. Ada nggak sejauh ini yang menghubungi dari personil BPN? Belum. Ya, tapi ya kita tidak maksud menantang, tetapi kan kita hanya ingin terbukalah, karena kita nggak tahu ya, kita biasa di bisnis ya, kalau orang bisnis itu kan apalagi kalau perusahaan publik itu selalu terbuka dan transparan. Nah, apalagi ini yang sangat sensitif buat rakyat. Nah, sangat penting sekali saya rasa proses ini juga kita buka, kita nggak ada mau tertutup ya, karena kan ini buat Indonesia, buat masa depan Indonesia. Oke. Mas Erik, saat pengumuman 22 Mei nanti apakah ada agenda khusus dari TKN? Tidak ada sih, tidak ada. Kita ya mohon maaf ya, kita terus bekerja dengan baik saja ya. Kita tidak mau jumawa ya, karena apapun hasil pemilu ini kan buat rakyat Indonesia. Ya, ada yang berbeda pilihan itu sesuatu yang lumrah. Tetapi justru dalam membangun sebuah bangsa, sebuah negara itu kan perlu ada kritik, tidak hanya pujian terus. Kalau pujian terus malah racun. Nah, ini yang saya rasa perbedaan pendapat itu hal yang biasa, tapi yang kita harus jaga tadi keamanan ya, karena biar masyarakat kembali bekerja ya, jangan kita membuat hal-hal yang ya rusuh-rusuh, janganlah ya, karena kasihan. Karena sudah terjadi sebelum-sebelumnya di Indonesia juga ya, kita tidak maulah hal itu terjadi lagi. Dan saya rasa tokoh-tokoh politik yang hari ini ada juga visinya sama, ingin membangun Indonesia dengan segala perbedaannya. Oke, Mas Erik berulang kali mengatakan ingin supaya pemilu 2019 ini betul-betul sebagai pesta demokrasi yang membahagiakan. Ya. Apakah menurut Mas Erik sudah terwujud itu? Dari kami, dari awal sudah buat statement 4 DNA, di mana salah satunya itu tadi. Dan alhamdulillah kalau kita lihat misalnya ketika kita buat acara kampanye tanggal 13 April ya, saya rasa tidak ada unsur-unsur yang membuat masyarakat takut. Ya. Kalau kita lihat banyak yang turun ke jalan ya kan, dari berbagai suku, bangsa, agama bisa menyatu. Nah, itulah ya Indonesia yang kita kenal. Indonesia yang selama ini sudah memperjuangkan dirinya tampil di dunia, menjadi bangsa yang diperhitungkan. Nah, ini saya rasa kekuatan-kekuatan itu yang terus kita jaga. Oke, meskipun secara keseluruhan pemilu kali ini bisa dibilang berjalan dengan relatif aman, damai, tetapi tetap ada ekses-ekses negatif yang tersisa. Ada, karena berita-berita fitnah itu. Ya, masih ya, ada yang berita-berita hoax, kemudian juga masih ada misalnya kekurangan-kekurangan dari sisi penyelenggara. Ada misalnya kesalahan entry data, kemudian juga ada yang surat suara sudah tercoblos. Bagaimana Mas Erik melihat saya rasa begini, jangan misalnya mohon maaf ketika ada satu kejadian lalu disamaratakan. Ingat loh, jumlah TPS itu 800.000. Ya. Kalau sampai ada apa-apa, misalnya di 1000 TPS, itu kan sudah ada proses yang diulang, dilihat lagi secara transparan. Dan saya rasa KPU itu kan dipilih juga bukan oleh kami, bukan oleh pemerintah loh. Nah, ya dipilih oleh DPR secara terbuka. Ya, dan mereka saya rasa sudah bekerja dengan baik, ya. Tidak sempurna, ya sempurna itu milik Allah, ya.
tetapi dengan kompleksitas Ya. yang terjadi pemilu hari ini, pemilihan presiden, pemilihan pileg, partai secara bersamaan, kita harus apresiasi, dan bangsa-bangsa di dunia sendiri sudah apresiasi kita punya pemilu yang kompleks tapi berjalan dengan baik. Nah, itu hal yang kita mesti ya ambil positif poinnya, jangan hanya negatif terus. Oke, kalau mendengar berita soal ada sampai saat ini sudah 300-an petugas KPPS yang meninggal dunia, tanggapan Mas Erik seperti Itu yang apa? salah satu, kami dari TKN juga turut berduka dan ingin juga membantu. Nah, inilah yang saya bilang sistem yang harus terus diperbaiki. Ya. Ya. Nah, ini salah satunya bagaimana ya insya Allah kita ini bangsa yang selalu belajar dari sejarah. Banyak sejarah-sejarah yang sudah dilalui oleh bangsa Indonesia yang membuat kita juga menjadi besar. Nah, salah satunya dengan ya meninggalnya pahlawan demokrasi. Pahlawan demokrasi, ya. Ini yang harus juga kita apresiasi dan harus juga menjadi perbaikan ke depan. Gitu. Ya, di tengah apresiasi yang begitu luar biasa, masih ada saja hoax, kemudian tuduhan-tuduhan, salah satunya pemerintah dituduh mengintervensi dan ada konspirasi supaya ini penyelenggara pemilunya diatur untuk memenangkan paslon tertentu. Seperti apa tanggapan Mas Erik nanti? Boleh dijawab, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Masih bersama dengan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Kiai Haji Maruf Amin, Mas Erick Thohir. Pemerintah melalui Menko Polhukam sudah mengatakan, menegaskan tidak ada intervensi dari pemerintah ataupun konspirasi apapun itu kepada KPU dan Bawaslu. Apakah sebetulnya tuduhan ada konspirasi, ada intervensi juga disematkan pada TKN? Saya kan orang baru ya, 2014 sebelumnya tidak pernah ikut-ikutan. Hari ini pun ikut karena ingin ya melihat sesuatu yang terus bagus buat Indonesia, baik buat Indonesia. Saya rasakan eranya sekarang udah berbeda sekali ya. Jumlah partai sedemikian banyak. Media sangat terbuka. Ini sekarang handphone sangat terbuka. Jadi kalau ada kecurangan pun itu kan pasti terlihat. Ya, dan bisa dilaporkan. Tapi kembali saya bilang proporsionalnya benar tidak, dan banyak hal-hal ini transparan dan terbuka. Nah, saya mohon maaf mesti tidak sepakat kalau dibilang pemerintah intervensi, TKN itu curang, karena yang mengawasi kita ini semua. Ya, sedikit pun kecurangan akan terlihat. Nah, hal-hal ini ya tentu ya tadi yang saya bilang tidak ada yang sempurna. Sempurna itu milik Allah. Dan terbuka untuk diperbaiki ke depan ataupun hari ini. Apa sih yang hari ini? Contoh beberapa TPS yang dianggap ada kecurangan ataupun tidak sempurna prosesnya kan diulang gitu. Dan kalau ada pihak-pihak yang mohon maaf tidak terpuaskan diri, kan bisa melaporkan. Ada proses laporan resminya. Nah, ini yang. Tapi kalau KPU dan Bawaslu-nya juga dituduh curang, bagaimana itu, Mas? Nah, itu yang kembali tadi kan saya bilang bahwa proses pemilihan mereka sendiri kan dipilih oleh banyak partai, terbuka. Nah, jadi kami dari awal sangat mensupport KPU, Bawaslu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, kami TKN pun di sini tidak adalah maksud mengklaim-klaim kita hebat. Enggak, kita ini semua gotong royong. Ya, saya tidak bisa mengataskan nama TKN saja, ya kan, bahwa relawan bekerja sama, sosial media semua, individu, influencer, relawan, TKN, partai bekerja sama. Kita ini ya bisa seperti ini karena bersama-sama gotong royong, sama-sama punya visi yang sama, baru kita bisa sukses. Dan
Tidak ada ke depan saling klaim siapa yang berjasa, tidak ada. Pak Jokowi itu milik semua. Anda sudah menyebut soal klaim, saya ingin tanya sedikit nih soal klaim kemenangan. Sebetulnya kalau dari TKN, kita sudah mendengar dari kubu 02 ada klaim kemenangan. Kalau dari TKN kita mendengar, tetapi sebetulnya tidak terlalu saya menang gitu loh, tidak begitu tegas saya menang. Kenapa alasannya? Ya, Pak Jokowi sendiri kan seorang negarawan. Ketika press conference pertama di Jakarta Theater waktu itu beliau bilang bahwa terima kasih atas kepercayaannya, pemilunya baik, terima kasih kepada TNI Polri, ya, tapi kita tunggu KPU. Lalu besoknya atau 2 hari kemudian beliau melakukan lagi, ini sudah hampir 70%, waktu itu udah 100% bahkan sebagian. Terima kasih, apresiasi. Ya, itulah DNA beliau yang kita jaga juga di TKN, bahwa kita bilang quick count itu sebagai bukti kemenangan kita. 12 lembaga survei, tidak ada yang beda. 2014 pernah ada yang beda, ya. Di sini tidak ada yang beda. Ya. Makanya saya mengkomparasi ketika pemilihan gubernur DKI, ketika saat itu quick count terjadi, lalu dari grup pemenang mendeklarasi, nih kita menang, tidak ada yang ribut-ribut. Ya. Ya, nah itu yang saya bilang kita komparasi proses sebelumnya dan hari ini, yang tidak berbeda jauh, hanya 2-3 tahun bedanya, ya, tidak berbeda jauh. Terus kenapa menjadi polemik? Nah ini yang mohon maaf mungkin pada teman-teman, sahabat-sahabat yang berbeda pendapat tadi, harus jalankan proses ini dengan baik dan ada hukumnya. Nah, TKN pun sama, ya. Di quick count kita bilang kita sudah menang, tetapi kita tunggu real count. Nah ini yang kita coba jaga. Baik. Kalau tetapi ke depan perlu ada kesepakatan juga. Soal? Sama tokoh-tokoh politik yang terus nanti mau mencalonkan. Percaya quick count atau tidak mau percaya, ya kan? Karena jangan sampai gini loh, di satu pihak nanti karena menang dia klaim. Kalau itu menguntungkan maka percaya. Nggak bisa gitu. Kalau politik tidak percaya. Ya politik pun sekarang jangan dibawa terlalu pribadi, ya. Kan kenapa mereka menjadi tokoh-tokoh politik pun karena tadi kepercayaan masyarakat kepada mereka. Baik, oke. Ya bukan hanya wah saya ini tokoh loh, enggak lah. Sama TKN juga tidak mau klaim kita sukses kerja sendiri. Mas Erik, saya penasaran. Mas Erik ini kan berteman dengan Sandiaga. Sudah berkomunikasi? Sudah kontak. 17 April? Sudah. Sudah kontak kapan itu tepatnya? Udah waktu itu. Setelah 17 April? Sesudah 17 April kita kontak. Apa yang dibicarakan? Ya rahasia. Tapi yang enggak simpel kok bahwa yang masih selamat siapa? Pak Sandi ke Mas Eri atau Mas Eri ke Pak Sandi? Tidak saat yang tepat, ya. Tetapi waktu itu saya kontak-kontakan, yuk kita ketemuan pada saat yang tepat. Saat yang tepat kan menunggu waktu yang tepat. Tetapi itulah yang tentu sahabat saya Sandi dan saya bersepakat ketika sama-sama beliau mencalonkan menjadi cawapres waktu itu, beliau mundur sebagai wagub. Saya sangat terharu. Karena saya pikir nggak mundur, jadi cuman apalah istilahnya. Ternyata beliau mundur, saya sangat terharu, saya terbuka menyelamatkan beliau. Waktu itu banyak orang kok disorot. Tetapi saat bersamaan juga ketika saya mendapat tugas, saya juga sampaikan apa adanya bahwa persahabatan itu kan nggak bisa hanya seperti inilah, bahwa persahabatan itu sesuatu yang murni. Ya. Nah, tapi karena situasinya itu pada saat ini tidak tepat, maka ya kita tugas masing-masing. Tapi setelah itu ya tetap bersahabat lah, masa tetap bersahabat. Tetapi unek-unek soal kita TKN dituduh curang ini semuanya disampaikan nggak ke Mas Sandi? Saya rasa tidak perlu lah. Kita itu kan dua orang yang dewasa, dua orang yang sudah tahu sejarahnya masing-masing. Dua orang juga yang tadi pada saat ini diberi tempat yang baik, walaupun berbeda posisi. Nah, kenapa pun saya juga kontak,
tidak lain cuman tadi kita bertemu saat yang tepat karena Tapi artinya belum ketemu? belum, tatap muka? baru kontak doang. Baru kontak-kontak. Belum. Mas Erik yang kontak Pak Sandi? Nah, sama-sama lah kontak ya kan. Dan pasti kita ketemu lah ya pada saat yang tepat. Karena toh juga ya keluarga juga baik kok. Ya keluarga baik, anak juga hubungan baik. Temen juga baik semua ya. Jadi sesuatu yang lumrah lah. Oke. Pak Mas Erik, setelah pemilu 2019 banyak lagi beredar kabar soal susunan kabinet kerja nanti kalau misalnya Jokowi betul-betul terpilih kembali 2 periode dan nama Mas Erik ada di situ. Responnya bagaimana, Mas? Apakah memang betul-betul sudah ditawari? Kalau diberi kesempatan, saya mau bantu Pak Jokowi di bidang yang lain, tapi bukan di kabinet. Di bidang apa misalnya? Ya, tidak tahu nanti beliau yang memutuskan. Tapi kenapa tidak Tapi di bukan di kabinet, karena Kenapa? begini, saya itu kan bukannya mengeluh nih, sudah hampir 3 tahun saya melepaskan diri saya dari habitat saya. Habitat saya itu kan pengusaha. Ya. Ya, alhamdulillah dengan kesungguhan saya, dengan dukungan semua ya, Asian Games bisa sukses. Hari ini juga sukses di kerjaan yang baru. Nah, tentu kan adalah kerinduan-kerinduan saya di dunia saya. Karena waktu itu kemarin ya pada kesempatan yang 3 hari pun saya menyempatkan diri ke sebuah negara yang kebetulan saya ada investasi bisnis, ya kebetulan sepak bola juga. Ya. Nah, itu juga melepas kekangenan karena kan Udah kangen banget ya, Mas ya? ya karena emang itu habitatnya. Jadi kalau memang ini saya ingin segera juga kembali dan sudah cukup lama juga saya nih sama keluarga ya nggak spend waktu yang baik. Kembali ke habitat bersama dengan keluarga lagi. Tetapi jujur sebetulnya sudah ditawari atau belum sebenarnya? Belum, dari Pak Jokowi langsung? belum. Dan tadilah simple kalau saya melihat banyak kan begitu. Kita harus merelakan Pak Jokowi kembali bekerja untuk Indonesia. Ya. Saya sendiri siap membantu, ya tentu bukan di kabinet, di tempat yang lain. Itu sudah firm, Mas? Firm. Saya tidak di kabinet. Dari awal meskipun ditawarin terus tidak akan. Saya dari awal maunya gitu. Menarik. Terima kasih banyak Mas Erik mengembalikan fokus untuk bangsa ini. Demikian tadi pemirsa wawancara saya bersama dengan Ketua Tim Kampanye Nasional Erick Thohir, dan Prime Talk masih akan terus berlanjut. Tetap